2,5% ini kita bisa lihat ini masih masuk akal atau tidak. Ternyata berada di antara 2-3%. Ini masih realistis, masih aman. Oke, kemudian di sistem trading juga tadi, ya saya kembali ke sistem trading. Sistem trading tadi yang sudah kita sampaikan, pahami, kuasai time frame, kemudian strukturnya bagaimana, kemudian trennya bagaimana, support resistennya, koreksinya, candlesticknya bagaimana. Tidak cukup kita hanya membaca teknikal. Teknikal ini tidak cukup tanpa kita ikutkan atau tanpa kita kombinasi dengan money management tadi. Nah, kemudian setelah teknikal, money management ini pun masih belum sempurna kalau kita belum bisa mengendalikan psikologi kita. Ya, tentu berkaitan dengan disiplin. Psikologi ini berkaitan dengan disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk selalu pada tujuan kita atau target profit kita bagaimana. Disiplin terhadap resikonya. Disiplin terhadap aturan main atau sistem trading kita sendiri. Jadi semuanya yang kita kerjakan ini menjadi satu aturan main yang harus dijalani dan harus ditaati di dalam satu sistem trading itu. Maka bahasanya yang gampang ini adalah SOP-nya, Standar Operational Procedure. Sehingga kalau SOP sudah kita kantongi, semuanya sudah kita jalankan dengan baik, maka mau di real account, mau di akun demo sama. Ibaratnya ini kuncinya. Kita mau buka waralaba atau membuka franchise, franchise-nya misalkan bakso. Di dalam kita membuat waralaba bakso, kita sudah punya SOP, sudah punya standar operasionalnya, lokasi bagaimana, kemudian nanti bahannya bagaimana, bumbunya bagaimana, semuanya sudah diatur di sini. Sehingga ditempatkan dimanapun, di desa, di kota tidak menjadi masalah karena sudah ada SOP-nya, jalan sudah. Apa yang dilakukan nanti staf karyawannya bagaimana, ini sudah jalan. Berbeda kalau coba-coba. Kalau SOP ini harus betul-betul dimatangkan. Artinya sistem trading yang kita gunakan harus betul-betul diuji yang lama, yang betul-betul cocok dengan kita. Dan harus disiplin mengikutinya. Kalau kita misalkan profit kita targetnya satu hari 50, berarti di kisaran ini harus sudah kita disiplin untuk menyudahi. Mungkin tidak sampai 50, 48, 49, bahkan 52, 55 sudah selesai dulu. Karena kalau tidak kita batasi, kalau tidak disiplin dengan yang kita kerjakan ini, maka akan terjadi kehausan atau bahasa gampangnya over. Kelebihan apa? Over yang kita lakukan, yang kita bisa nanti terjadi adalah over entry, overload, kemudian over resiko, menggunakan resiko yang tinggi, mengabaikan step demi step sistem yang sudah dijalani, mengabaikan sisi resikonya, mengabaikan sisi aturan mainnya, sehingga entry-nya over 1, 2, 3, kurang lagi tambah lagi, karena yang ada di kepala adalah profit, profit, dan profit. Nah, kalau kita orientasi sudah profit, profit, dan profit, maka akan terjatuh di dalam entry yang berlebih, lot yang berlebih, resiko yang berlebih. Kalau sudah lot yang berlebihan, ya maka akan sangat sulit sekali ketika marketnya berbalik atau trennya sudah berubah. Ini
ibaratnya kayak gempa sudah. Kalau sudah resiko lot yang sudah tinggi, resikonya diambil yang high risk, maka ibaratnya ketika nanti marketnya berbalik dan mulai terbentuk tren itu berarti sudah dominan satu arah. Kalau sudah berlawanan dengan tren, yang terjadi kita bukan apa-apa, kita ini pedagang kecil. Mereka yang pelaku tren ini adalah pemilik-pemilik modal besar, bank-bank besar, sehingga tidak ada gunanya. Ibaratnya kita ini ikan kecil, ikan pari di tengah ikan hiu yang sangat besar. Jangankan kita dimakan, kena angin, kena kipasnya dari siripnya pun kita bisa terpental jauh. Maka kalau misalkan sudah over semuanya begini, ketika market berbalik, trennya sudah berubah dan tidak segera kita lakukan atau resikonya betul-betul tadi kita abaikan, maka akan terjadi sepertinya hanya dengan gempa. Apa yang kita rasakan dengan gempa? Gempa itu di awal mungkin dipelajarinya begini, nanti kalau ada gempa begini, kalau ada gempa yang ukurannya sekian, yang getarannya sekian, berlindung di balik sesuatu yang lebih kuat, berlindung di bawah barang yang kuat di situ. Itu teorinya begitu. Tetapi kenyataannya ketika nanti betul-betul ini terjadi, apa yang terjadi dengan diri kita? Pasti lari. Lari di sini berarti ada rasa panik yang luar biasa. Padahal di dalam pelatihan, di dalam pembelajaran sudah sering kita sampaikan. Jangan panik, jangan artinya gusar dengan kondisi yang ada, tetapi tidak bisa secara logika. Kalau kita sudah mengabaikan dari aturan main, dari ketahanan kita, dari money management kita, maka ketika ada guncangan tadi, ketika ada tren yang berbalik tadi, yang terjadi adalah rasa panik yang luar biasa. Sulit untuk kita nanti keluar dari zona itu. Ya, maka dari awal sebelum kita berlarut-larut dalam satu kerugian, maka selalu saya sampaikan, begitu kita entry, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membatasi kerugian. Ya, kita bisa tempatkan tadi seperti halnya contoh tadi SR di mana, sehingga sudah aman. Sistem tradingnya, SOP-nya kita jalankan di awal sebelum entry. Tentu sudah ada bahan yang sudah kita pelajari, ada struktur candle, ada support resisten, ada trend, ada trennya, ada candlestick yang kita pahami, kita baca semuanya. Baru yang terakhirnya adalah eksekusi entry-nya. Begitu entry, jangan lupa juga SL-nya disiapkan atau batasan ruginya disiapkan. Sistem kita jalankan, SOP kita jalankan, tinggal menunggu hasilnya. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, biar nanti kita bahas bersama. Frekuensi entry saya itu masih banyak yang kelirunya daripada yang benar ya Pak. Itu memperbaikinya gimana ya? Iya, cara memperbaikinya harus kembali kepada basic ya tadi. Kembali kepada basicnya sebelum kita entry. Langkah yang harus kita lakukan apa? Langkah yang harus kita lakukan tentu selalu membaca kondisi struktur candle. Ini selalu harus dibaca. Kemudian perhatikan selalu trennya. Selalu tadi support dan resistennya, kemudian bagaimana pola dan karakter candlesticknya. Sebelum entry ini pastikan harus betul-betul kita dalami semuanya. Yang terakhir yang menjadi trigger pemicu kita entry apa? Ini diperhatikan yang menjadi pemicu kita apa? Apakah di situ candle yang berubah warna? Apakah di situ ada breakout atau reversal? Ataukah ada
petunjuk lain atau ada sinyal yang lain yang kita gunakan sebagai dasarnya. Atau mungkin misalnya di situ ada 3 candle yang berjajar berturut-turut ya di area support dan resisten. Tanpa kita di awal kita persiapkan, nanti tentu akan selalu salah. Kemudian begitu tadi masuk, jangan lupa selalu SL-nya. Salah terbiasa di dalam kita analisa, salah biasa. Yang terpenting endingnya, yang terpenting bagaimana endingnya ini bisa profit. Ya, dari perjalanan itu, dari perjalanan mencoba entry sell buy nanti akan menemukan kira-kira mana yang cocok. Karena tahap sekarang masih tahap penyesuaian, tahap explore, tahap menggali potensi, menggali kemampuan dan menerapkan itu susah. Di awal untuk menyesuaikan itu sangat susah memang. Ya, wajar, itu baru awal-awal begitu. Nanti seiring waktu akan mulai dibenahi, dan ini semuanya terjadi pada hampir semua teman-teman yang belajar. Jadi bukan 1 orang 2 orang, ada banyak temannya. Di awal-awal sama seperti itu. Nanti seiring waktu perkembangan berjalan, ya keahlian semakin terasah. Nanti ketika ada kelas-kelas lain, kalau ada waktu ikut terus. Jadi ada waktu kelas malam reguler, ikut saja. Jadi biar nanti semakin matang, semakin maksimal di dalam kita membaca pasar, di dalam kita menentukan. Karena selalu di awal kita akan analisakan. Ketika masuk di pertama kelas, biasanya selalu saya analisakan. Ya, misalkan hari ini misalkan potensinya bagaimana, naik turunnya bagaimana, di potensi bagaimana, kita selalu sampaikan di awal untuk mengingatkan kembali setidaknya step-stepnya seperti apa yang harus dijalani. Sehingga dengan terus diulang-ulang begitu, nanti lama kelamaan akan menjadi terbiasa, menjadi ketemu, oh ternyata begini, oh ternyata saya harus tetap melihat kondisi benturan atau kondisi area-area kunci di mana di situ dia sering ditolak. Ketika arahnya sudah mulai naik, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita kerjakan. Ya, ini setiap masuk kelas biasa di awal selalu saya buat analisa. Sehingga betul-betul step-stepnya, langkah-langkahnya bisa nanti diuji dan cobakan. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi perbaiki dan perbanyak memahami, kemudian perbanyak prakteknya dengan berbagai kondisi pasarnya. Jadi dalam kondisi praktek tidak usah takut dengan salah. Maka kalau misalkan belum semua siap, jangan menggunakan real account dulu. Real account itu gampang, semudah membalik telapak tangan nanti. Yang terpenting siap semuanya. Ya, meskipun uang kita banyak bukan berarti kita tidak boleh, tetapi akan jauh lebih baik ketika sudah disiapkan semuanya. Bekal kita, teknik kita, ilmu kita, dan pengalaman kita. Kalau sudah nanti gampang sekali. Jadi akan tersenyum kalau sudah memahami ternyata mencari dolar semudah itu. Apalagi targetnya realistis ya. Targetnya realistis. Target realistis bagaimana? Ya, kemarin sudah kita ulang-ulang. Target yang realistis itu ya harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Harus sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan skill kita dan tingkatan kita. Kalau kita pemula misalnya, ya jangan terlalu muluk-muluk mengharap profit yang terlalu tinggi. Kita cukup ambil 1% dulu. Kemudian kalau sudah mulai banyak pengalaman, sudah banyak pengetahuan yang kita dapatkan di dalam proses perjalanan pengalaman itu, kita sudah profit konsisten dengan profit yang kecil begini. Maka kita bisa lanjutkan dengan potensi yang lebih tinggi lagi, 2-3%. Baru setelah kita betul-betul memahami, menguasai dan mahir di luar kepala semuanya sudah yakin, kita lanjutkan di kelas mahir. Di tingkat mahir ini kita bisa mengambil lebih dari 5%. Apakah mungkin
kemungkinan sangat sangat besar, hanya saja harus banyak diuji. Jadi jangan terlalu muluk-muluk. Misalkan saya modal 5.000, saya pengen satu hari $500. Bisa enggak seperti ini? Jawabannya bisa sekali. Nanti yang jadi pertanyaan, ini akan bertahan berapa lama? Saya tidak mengharapkan hanya bertahan 3 bulan, 4 bulan habis itu bangkrut. Ya, yang kita harapkan tentu teman-teman menjadi trader yang betul-betul konsisten di dalam profitnya. Meskipun tidak sebesar ini. Ini kalau kita lihat 10%. 10% ini profesional pun tidak bisa konsisten di angka begini, selalu naik turun. Apalagi kondisi pasarnya tidak memungkinkan. Jadi setiap hari itu tidak selalu mendukung kita dengan target profitnya. Dengan target kita tidak selalu mendukung. Ada kalanya marketnya ya, ada kalanya marketnya itu tidak bersahabat, sehingga kita tidak memenuhi syarat untuk 2%, 3%. Misalkan terlalu kecil. Karena marketnya sideways begini. Ada kalanya nanti kita bisa lebih dari target kita. Ya, maka kumulasinya ya, kisarannya yang penting kita ada target yang harus kita capai ya. Apakah nanti target itu tercapai persis atau tidak, itu persoalannya lain. Yang terpenting ada orientasi, ada arah kita, tujuan kita. Karena kalau kita tidak tidak dibatasi dengan target seperti ini, nanti jadi liar. Kita akan semakin kehausan profit sehingga menjadi candu, menjadi kecanduan. Tidak ada profit, tidak ada targetnya, sehari 100 ini masih kurang. Oh, ini 100 masih, kok ternyata kok semudah itu saya mendapatkan angka 100. Akhirnya naik lagi 300. Sehari 300 masih kurang. Oh, ternyata dapat 300 dalam hitungan menit gampang sekali. Maka yang ada adalah candu tadi, kecanduan. Naik lagi. Ketika sudah mencapai angka tinggi, kok masih gampang lagi, naik lagi. Ada satu fase, ada satu masa di mana titik itu adalah titik yang paling buruk, yang kita tidak sadari. Sehingga dari profit yang banyak itu bisa habis dalam waktu yang sangat cepat, termasuk modal kita. Kenapa? Karena terlalu over profitnya. Over profit, kemudian modal tidak tambahi. Yang dilakukan adalah mengambil resiko tinggi atau high risk. Ya, kemarin kita sudah sampaikan juga. Kalau kita pengen lebih banyak profit, ya dinaikkan modalnya, bukan resiko yang dinaikkan. Katakanlah kita misalkan satu hari punya target $500. Oke, silahkan. Satu hari $500 target kita. Target per hari, misalnya saya pengen $500 atau sekitar 7 juta misalnya, 7 juta rupiah. Ini saya harus butuh $500. Yang kita lakukan adalah menyesuaikan dengan target profit kita. Berarti kalau $500, kemampuan saya ini kira-kira masuk kategori yang mana? Kalau kemampuan saya masuk di kategori yang tingkat lanjut, tidak masalah, berarti maksimumnya adalah 3%. 3% kita profit kita. Artinya modal kita adalah 100% dibagi 3 dikalikan $500. Inilah yang jadi realistis nanti profit modal kita. Ya, bukan menyesuaikan modal, profitnya dibesarkan. Oke, 100 saya bagi dengan 3 dikali dengan 500. Maka uang yang harus kita siapkan, modal kita yang harus kita siapkan adalah 16.666 US dollar. Ini sehari baru bisa $500. Itu pun kelasnya adalah lanjut. Kalau lagi pemula lagi jauh lebih kecil lagi, berarti kita katakanlah 1%. Ini untuk pemula. Berarti modal yang dibutuhkan adalah 100% dibagi 1 dikali 500. 5.000.
berapa ini? 50.000 ya. 50.000 US dollar. Yang jadi pertanyaan, kira-kira mampu ndak atau kira-kira kita punya tidak seperti ini misalnya. Karena rata-rata di antara banyak trader itu maunya menang sendiri, maunya enaknya sendiri tanpa memikirkan kemampuan, tanpa menyadari kapasitasnya bagaimana. Ya, kapasitas untuk menguasai tekniknya bagaimana, pengalamannya bagaimana. Dia hanya yang difikirkan profitnya 500, modal 5.000. Modal 5.000, target pengennya yang besar, 500 dolar. Apakah bisa? Sekali lagi jawabannya bisa. Tapi ini akan patut dipertanyakan dia bertahan berapa lama. Karena sudah menggunakan resiko yang tinggi, resiko yang cukup tinggi, kemudian kemampuannya belum memenuhi syarat di sana. Ini adalah yang realistis, yang betul-betul kita bisa kita logika. Kalau kita mau yang high risk ya silakan, itu pilihan. Jangankan 5.000, 2.000 pun sehari mau 500 boleh, bisa saja. Tetapi tadi ketika nanti berbalik maka akan sulit untuk kita mengatasi. Ya, karena kita juga mengerjakan, kita juga melakukan seperti ini. Modal saya adalah 2.000 sampai 3.000. Ya, rata-rata 300 sampai 500 memang. Tapi tidak bisa fix begini. Bahkan terkadang sehari pun cuma 50 dolar. Bahkan sehari terkadang 50 dolar. Ya, ada kalanya normal seperti ini, bahkan ada kalanya bisa 3.000 dalam kondisi yang betul-betul ekstrim, yang kebetulan saja. Kebetulan marketnya lagi bersahabat. Karena untuk mendapatkan angka-angka yang tidak masuk akal begini, ini adalah faktor kebetulan saja, faktor keberuntungan. Kalau bisa ngomong, saya sehari modal 2.000 bisa 3.000, ini omong kosong, bullshit, omong kosong, dan pasti hanya propaganda. Karena untuk mendapatkan 300 sampai 500 ini pun harus memeras keringat, betul-betul harus betul pengalaman yang sangat panjang dengan segala resikonya. Harus siap resiko ini dan membutuhkan pengalaman yang panjang. Karena yang kita lakukan seperti itu. Tetapi saya tidak mau teman-teman tiba-tiba mengikuti yang gaya high risk karena sangat berbahaya bagi pemula. Ya, yang saya lakukan adalah dengan high risk, lot besar, pip kecil. Sehingga misalkan lot 1,25 saya hanya mengambil 100 pip. Rata-rata begini. 100 pip kalau 1,25 sudah 125 dolar. Ini 3 kali saja, ini sudah lebih dari 300 dolar. Ya, kita lakukan seperti itu. Namun demikian tentu tidak semudah itu. Ya, ada kalanya nanti harus melewati satu floating yang betul-betul di cut loss-nya besar sekali. Bahkan sampai minus 800 pernah kita cut loss di sana. Dengan modal kecil kita bisa cut loss. Karena kalau dari cut loss habis. Lot besar itu tidak seperti yang kita sampaikan, misalkan SL-nya di 2% atau SL-nya dengan support dan resisten, tidak bisa begini nih. Ya, kalau high risk itu bermain dengan waktu, bermain dengan ketahanan. Yang kita lakukan selalu mempertahankan, mengamati ketahanan. Ini maksimum adalah 20% dari modal. Yang kita lakukan adalah maksimum 20% dari modal. Transaksi kita boleh 34, yang penting maksimum rugi kita adalah 20% dalam satu sesi trading itu. Ya, di sebelah kiri atas kalau di MetaTrader di HP itu ada minusnya berapa di sana. Ya, minus di sana. Nanti kita persentase dengan modalnya akan ketemu berapa persen. Ketika sudah mendekati angka 20 atau lebih sedikit, maka salah satu atau beberapa harus di cut loss. Misalkan buy, sell kan. Harus ada yang diselamatkan, harus ada yang dikurangi bebannya. Yang pertama dikurangi adalah yang paling jauh. Satu, paling jauh dari running. Ini untuk cut loss secara manual. Paling jauh dari running.
Yang kedua yang menjadi pertimbangan adalah paling tinggi lotnya. Ya, kalau tidak paling jauh paling tinggi. Kalau paling jauh lotnya kecil, maka kita ambil lot yang besar, kita selamatkan dulu. Kita close dulu untuk menjaga ketahanan kita tetap aman. Karena kalau lotnya besar kita biarkan, yang jauh kita close dulu, ini bisa habis. Lot besar itu yang nanti bisa menghancurkan. Maka penggunaan lot ini betul-betul penting. Kenapa saya selalu menggunakan angka yang selalu stabil untuk memahami karakter dan kebiasaan di dalam melakukan satu trading. Kalau sudah terbiasa, sudah ibaratnya muncul secara refleks, maka ketika marketnya berbalik, naik atau turun pun kita sudah biasa. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa diuji cobakan dengan berbagai macam gayanya. Artinya ketika belajar itu eksplor, gali sebanyak-banyaknya. Boleh dengan high risk pun tidak masalah. Sekalipun di awal tidak masalah. Misalkan saya langsung ngambil yang kelas mahir atau saya mengambil yang tingkatan mahir, saya mengambil 5% profitnya. Tidak masalah. Fokus saja di sini, fokus saja bagaimana cara kita entry. Pelajari semuanya tadi, ada struktur, ada pola candle, ada support resistance, ada trend, paham semuanya. Kemudian lot yang kita gunakan ini harus betul-betul menguasai lotnya berapa, kemudian resikonya harus diperhatikan. Boleh saja langsung belajar dengan profit yang tinggi misalkan, tetapi harus diuji ya dalam waktu yang lama.